Bab 101. Apa, orang itu adalah Jun Jiu? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin pelacur kecil itu memiliki kemampuan seperti itu? Bahkan kaisar tertinggi tidak dapat melakukannya hanya dalam 3 hari. Tidak mungkin dia. Pada saat ini, Tian Zongyuan di halaman Jun Yunsui, Sangguan menjerit menusuk. Melihat ke kamar lagi, dia dan Jun Xiongtian menatap Jun Yunsui. Melihat tubuh Jun Yunsui penuh luka, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Tidak ada yang peduli tentang Jun Yunsui, tetapi segera bertanya siapa yang telah tersinggung oleh Jun Yunsui. Setelah mengetahui hanya ada Jun Jiuyi, Sangguan Yirong dan Jun Xiongtian tidak percaya. Jun Xiongtian menggebrak meja dengan kepalan tangannya. Dia memelototi Jun Yunsui dengan marah. Tidak mungkin Jun Jiu. Sampah itu tidak memiliki keterampilan yang begitu hebat. Keluarga Junku adalah keluarga yang telah menguasai dunia selama ratusan tahun. Dan dengan fondasi yang diletakkan oleh anak kelimamu paman, siapa yang bisa dengan mudah menyentuhnya? Kekuatan keluarga Junku, Jun Jiu, kaisar tertinggi, dan gabungan keluarga Yun tidak memiliki kemampuan ini. Pasti orang lain, di antara 10 kerajaan, yang lain 9 negara tidak memiliki kemampuan ini. Mungkin seseorang dari 5 sekte. Suir, jujur katakan padaku, siapa yang kamu sakiti? Sangguan Yirong juga menatap Jun Yunsui dan bertanya. Melihat betapa kejamnya orang tuanya, dia berpura-pura menginterogasinya. Jun Yunsui tidak hanya sakit secara fisik, tapi juga lebih sakit lagi di hatinya. Pada saat yang sama, Jun Yunsui sangat tidak rela. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, mengapa kamu menyalahkanku? 5 sekte apa, selain Jun Jiu? Siapa lagi yang akan menentangku di Tian Zongyuan? Yun Chongjin menipumu dengan mengatakan itu. Kamu juga percaya kata-katanya. Sombong, tanda seru. Bagaimana kamu berbicara dengan Wei Fu? Jun Xiongtian sangat marah. Aku tidak salah. Setelah Jun Jiu menyakitiku, dia mengatakannya sendiri. Dia memintaku untuk memberitahumu, dan ini baru permulaan. Kamu tidak percaya padaku. Kemampuan seperti itu. Pikirkan lagi. Sangguan Yirong masih tidak percaya, tetapi mendesak Jun Yunsui untuk berpikir lagi. Melihat sikap orang tuanya saat ini, Jun Yunsui merasa sakit hati. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, merasa sangat dibenci di dalam hatinya. Dia berpakaian bagus dan cukup makan sejak dia masih kecil, dan dikagumi sebagai dewi ketika dia besar nanti. Tidak pernah mengalami kemunduran, tapi sejak bertemu Jun Jiu, tidak ada yang berjalan mulus. Ini semua salah Jun Jiu, ini semua salahnya. Rasa sakit di tubuhnya menyiksa Jun Yunsui, dia bersumpah saat ini. Dia harus membuat hidup Jun Jiu lebih buruk dari kematian. Dia ingin balas dendam. Mendongak lagi, Jun Yunsui hanya bisa menyipitkan matanya dengan rongga mata bengkak dan hitam. Dia menatap Jun Xiongtian dan Sangguan Yirong dan berkata, sekarang keluarga Jun tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Yun. Jika Anda tidak ingin keluarga Jun dihancurkan oleh Jun Jiu atau keluarga Yun, Anda hanya bisa mengandalkan pada saya. 5 sekte datang untuk memilih. Murid segera. Selama saya terpilih menjadi Wuzong, apa yang begitu menakutkan tentang keluarga Yun? Keluarga Jun saya dapat dengan mudah membalikkan penurunannya dan bangkit kembali. Bahkan mungkin menjadi nomor 1 keluarga di kerajaan Tianzong. Perkataan Jun Yunsui membuat Jun Xiongtian dan Sangguan Yirong terharu. Sangat tidak mungkin bagi keluarga Yun untuk memuntahkan pasukan yang dianeksasi. Mereka sekarang rentan dan sangat berbahaya. Tetapi jika Jun Yunsui benar-benar dapat dipilih sebagai murid dari 5 sekte, apalagi kesulitan saat ini tidak menjadi masalah. Ketika saatnya tiba, akan mudah bagi mereka untuk membunuh keluarga Yun. Memikirkan hal ini, Jun Xiongtian dan Sangguan Yirong segera melunakkan ekspresi mereka. Sangguan Yirong duduk di samping Jun Yunsui, tampak tertekan. Kasihan suirku, kenapa dia terluka sangat parah? Jun Jiu benar-benar pantas mati. Suir, jangan khawatir, aku akan membunuh Jun Jiu karena ayahku. Aku akan melampiaskan amarahmu dan membalaskan. Anda merawat luka Anda dengan baik, dan yang paling penting adalah terpilih sebagai murid dari 5 sekte. Ya, Jun Yunsui mengepalkan tinjunya dengan erat. Ayah, kamu harus melakukannya sekarang. Temukan seseorang untuk bunuh Jun Jiu. Sekarang, benar, kekuatan Jun Jiu tidak buruk, dan aku dipukuli olehnya karena cedera ini. Aku harus membunuh Jun Jiu sebelum 5 sekte datang.
Kalau tidak, jumlah benih akan ditentukan oleh dekan. Jun Jiu pasti akan memberi Jun Jiu salah satu metode favorit kaisar tertinggi. Jun Yunsui menatap lurus ke arah Jun Xiongtian dan Sangguan Yirong. Ayah, ibu, tidakkah menurutmu Jun Jiu akan dipilih oleh 5 sekte? Dia dan keluarga Jun kita tidak cocok, entah dia mati atau aku mati. Jun Xiongtian, oke, ayo cari jalan untuk ayahku, dan aku harus membunuh Jun. Dia bersaing denganmu untuk mendapatkan tempat dari 5 murid sekte. Oke, Jun. Yun di bawah dukungan Sangguan Yirong, Sue berbaring perlahan dan kaku. Jun Jiu memukul dengan keras, terutama wajah itu. Setidaknya setengah bulan, Jun Yunsui bahkan tidak berpikir untuk pergi keluar untuk bertemu orang. Sambil menggertakkan giginya dengan kebencian, mata Jun Yunsui ganas dan ganas. Jun Jiu harus mati. Setelah 3 tahun, 5 kasus akan masuk ke Akademi 10 negara. Pilih murid berbakat sebagai pemain unggulan negara. Pendapatan 5 kasus. Begitu dia bisa menjadi murid dari 5 sekte, dunianya tidak lagi terbatas pada 10 kerajaan, tetapi akan mencapai langit dalam 1 langkah. Siapapun yang menghalangi dia akan mati. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Matahari bersinar melalui jendela di sisi timur, lalu bergerak ke jendela di sisi barat. Kehangatan matahari memudar, dan angin membawa sedikit kesejukan. Jun Jiu melihat sekelilingnya, dan orang lain yang sedang membaca di paviliun Zhangsu sudah pergi. Xiao Hu meregangkan pinggangnya, dan dengan cepat melompat dari rak buku. Meong gelombang tuan, kita juga harus kembali. Ya, Jun Jiu mengangguk. Dia mengambil buku-buku itu dan mengembalikannya ke tempatnya satu persatu. Selama hari ini, dia membaca hampir setengah dari buku-buku di lantai pertama. Koleksi buku di sini kaya dan beragam, bahkan dengan kekuatan mental sesat Jun Jiu, butuh 10 hari setengah bulan untuk melihatnya. Menggosok matanya, Jun Jiu berkata, singkirkan semua buku, ayo pergi. Oke Meong gelombang-gelombang. Xiao Hu melompat dari satu rak buku ke rak buku lainnya. Untungnya, tidak ada seorang pun di paviliun Zhangsu saat ini. Jika tidak, melihat Xiao Hu, saya tidak tahu apakah akan ada keributan dan lelaki tua itu akan masuk. Tamparan. Dengan suara, Jun Jiu berbalik dan melihat sebuah buku jatuh ke tanah. Dia segera menyipitkan mata ke arah Xiao Hu, dan Xiao Hu mengangkat cakarnya dengan polos. Aku tidak menjatuhkannya. Jun Jiu mengangkat alisnya. Dia berjalan untuk mengambil buku itu. Di kotak hitam itu ada kata-kata yang tidak diketahui Jun Jiu. Karakter di dunia ini sama dengan di Tiongkok kuno, dan Jun Jiu dapat mengenalinya. Tapi di sampul buku ini, bahkan lebih kuno dari prasasti tulang oracle. Jun Jiu membolak-baliknya dengan santai. Saya menemukan teks yang sama di dalamnya, dan saya tidak langsung tertarik. Dia mencari, menemukan lowongan, dan memasukkan buku itu ke dalamnya. Baru setengah jalan, sehelai rambut dari cambang diambil dengan jari, dengan lembut menarik kulit kepala Jun Jiu. Memang tidak sakit, tapi gatalnya sangat sensitif. Nafas yang akrab datang dari belakang, dan mata Jun Jiu redup. Mo Wuyu, ini aku, Meo Hooligan. Lepaskan tuannya. Xiao Wu mengayunkan cakarnya yang tajam. Mao Tong memelototi Mo Wuyu, mempertimbangkan di mana dia menyerang dari Mo Wuyu untuk melukainya dan menyelamatkan tuannya. Jun Jiu sepertinya dipeluk Mo Wuyu. Di depannya ada rak buku, dan di belakangnya ada peti kuat Mo Wuyu. Dia bersandar sedikit. Napasnya dengan hangat menggoda telinga Jun Jiu. Rasanya seperti sengatan listrik, merayapi seluruh tubuh. Bab 102, mata Jun Jiu meredup, dan dia berkata dengan dingin, apakah pria atau wanita ingin saling mencium, menjauhlah dariku. Petik 2. Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Dengan nada yang dalam dan ambigu, setiap kata bersifat provokatif. Berganti menjadi seseorang dengan konsentrasi yang buruk, saya khawatir kaki Mo Yue akan lemah dan tubuhnya akan lemah. Tapi Jun Jiu tidak, dia mengisi kembali buku itu dengan kosong. Kemudian dia berbalik dan menghadap Mo Yue. Bahkan ketika dia berbalik, dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya untuk menjaga jarak, dan sentuhan bibirnya menyentuh pipi Mo Yue masih begitu jelas sehingga membuatnya membeku. Pinggang kucing Jun Jiu ingin keluar dari bawah lengan Mo Yue. Tanpa diduga, Mo Yue tampaknya telah menebak pikirannya terlebih dahulu, mencubit dagu Jun Jiu dengan ujung jarinya, dan memperpendek jarak menjadi 0 dengan 1 langkah ke depan. Mata itu berubah keemasan lagi, dan Mo Yue menatap Jun Jiu dalam-dalam.
Apakah Xiao Jiwer bersembunyi dariku? Gelombang-gelombang. Akhir dari kata terakhir diseret keluar, dan suara yang dalam dan seksi bergema di telingaku. Jantung Junjiu berdetak tak terkendali selama beberapa detik. Monster ini. Bukankah hormon membutuhkan biaya? Sambil menggertakkan giginya, Junjiu meraih pergelangan tangan Mo Yue dengan punggung tangannya. Dia berjinjit, dan mencium mulut Mo Yue dengan sederhana dan kasar. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyelinap menyerang pantat Mo Yue, agar Mo Yue melepaskan tuannya. Xiao Wu sangat ingin mencoba, ketika dia melihat ke atas dan melihat pemandangan ini. Konyol, Meong, apakah masih membutuhkan penyelamat? Xiao Wu menatap membatu pada ciuman antara tuannya dan Mo Yue, yang begitu intens sehingga penonton berciuman setiap menit. Suhu panas tiba-tiba meningkat. Xiao Wu diam-diam mengangkat cakarnya dan menutupi wajahnya, itu tidak cocok untuk mengeong. Junjiu mengambil inisiatif untuk menyerang, panas dan langsung. Meskipun saya tidak memiliki pengalaman apa yang perlu saya cium? Pernahkah Anda melihat babi lari? Apakah Anda tidak makan babi? Entah berapa lama ciuman ini berlangsung. Saat Junjiu hampir kehabisan nafas, dia mengulurkan tangannya dan mendorong Mo Yue menjauh. Sebelum menjauh, dia sengaja menggigit Mo Yue. Junjiu secara naluriah menjilat noda air di sudut mulutnya, dan mendongak untuk melihat sepasang mata emas Mo Yue bersinar luar biasa. Junjiu mendengus dingin, aku tidak bersembunyi darimu. Sekali lagi gelombang-gelombang, Mo Yue menatap Junjiu dengan mata membara. Adapun luka gigitan di sudut mulutnya, Mo Yue tidak memperhatikan sama sekali. Kamu masih ingin datang? Kamu sedang bermimpi. Junjiu mengulurkan tangannya untuk mendorong Mo Yue, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa mundur, punggungnya menempel di rak buku. Klik, punggung Junjiu bertumpu pada buku hitam. Kali ini, buku hitam itu tenggelam. Diiringi dengan suara klik, seruan Junjiu datang dari kilatan petir. Xiao Wu meletakkan kaki kucing itu setelah mendengar suara itu. Tapi saat dia membuka matanya, Xiao Wu tertegun. Di mana tuannya? Di mana Mo Yue? Hanya ada satu rak buku yang tersisa, dan buku hitam yang terlihat penyok pada pandangan pertama. Junjiu dan Mo Yue menghilang. Xiao Wu langsung mengerutkan kening. Meong-meong, kucing putih itu berlari ke sana kemari ke segala arah seolah-olah sedang kejang. Mengambil buku dan mengobrak-abrik rak untuk menemukan Junjiu dan yang lainnya. Tetapi tidak peduli seberapa keras saya mencari, saya tidak dapat menemukan kemana Junjiu dan yang lainnya pergi. Lihatlah buku hitam yang tenggelam itu lagi. Xiao Wu melompat ke rak buku dan membuka mulutnya untuk menggigit. Dorong jika Anda tidak bisa menggigit, ambil jika Anda tidak bisa mendorong. Setelah usaha yang sia-sia, kucing itu kelelahan dan lumpuh. Buku hitam itu masih menempel di sana, tidak bergerak. Meo Kiaki, Xiao Wu menangis. Itu menggaruk rak buku dengan sedih, dan cakar kucing terus menggaruk rak buku. Meninggalkan goresan kucing di rak buku. Guru, kemana saja kamu? Bawa Xiao Wu bersamamu. Meong-meong-meong, dari mana datangnya kucing mengeong itu? Masih mengeong begitu buruk. Di luar perpustakaan, lelaki tua itu mendengar meong dan masuk. Tubuh Xiao Wu membeku, dan dia bergegas bersembunyi di rak buku yang tinggi seperti kilat. Pria tua itu berjalan ke rak buku. Melihat ke bawah dan melihat goresan kucing yang sangat mencolok di rak buku, dia mengerutkan kening. Benar-benar ada kucing. Aneh, dari mana kucing ini berasal? Orang tua itu melihat sekeliling dan melihat sekeliling. Xiao Wu berbaring diam di rak buku dan menatapnya. Untungnya sekarang tidak besar, dan diblokir oleh buku bata tebal. Itu tidak membiarkan orang tua itu menemukannya. Melihat lelaki tua itu keluar dalam lingkaran, dia mengangkat tangannya untuk menutup dan mengunci pintu paviliun Zhangsu. Saat senja, saatnya menutup pintu. Melompat dari rak buku, Xiao Wu menatapnya sambil menangis. Itu memiliki hubungan gelang dengan Junjiu, jadi tidak bisa terlalu jauh dari Junjiu. Jadi Junjiu pasti ada di dekat sini. Tapi itu tidak bisa menemukannya, tidak peduli seberapa keras itu terlihat. Dipanggil dari dalam, tapi tidak ada respon. Xiao Wu menyesalinya, itu seharusnya menatap dengan mata terbelalak. Mungkin dia tahu kemana pemiliknya pergi. Xiao Wu menggiling cakar dan mengeongnya, ada apa dengan ciuman? Hehehe, dia akan mengawasinya mulai sekarang. Saya tidak akan pernah membiarkan pemiliknya lepas dari pandangannya lagi Kiaki.
Xiao Wu tidak tahu bagaimana Junjiu dan yang lainnya menghilang. Junjiu dan Mo Yue paling tahu. Ketika dia bersandar pada buku hitam di punggungnya, dia mendengar suara klik. Saya menyadari ada sesuatu yang salah, tapi sudah terlambat untuk bereaksi. Tiba-tiba ada kekosongan di belakangnya, dan tubuhnya jatuh ke belakang. Keheranan muncul di matanya, dan hal terakhir yang dilihatnya adalah Mo Yue yang menangkapnya tanpa ragu-ragu. Kemudian mereka berdua jatuh. Retakan, Huo Zezi menyala, menerangi kegelapan. Mo Yue, jiwer kecil, aku di sini. Suara Mo Yue terdengar dari belakang. Junjiu berbalik dan melihat Mo Yue berdiri di depan lukisan dinding batu dan melihatnya. Dia segera berjalan, juga melihat mural itu. Junjiu bertanya, kamu bisa melihatnya tanpa menyalakan lampu? Aku bisa melihat di malam hari. Mo Yue menatap Junjiu. Mata emasnya bersinar dan indah. Lebih indah dari berlian dan batu mulia. Junjiu terdiam, sedikit iri. Kami masih berada di paviliun Zangsu sebelumnya. Suara klik itu, seharusnya menyentuh mekanismenya. Mungkinkah ini di bawah tanah paviliun Zangsu? Junjiu menganalisis, dan ketika dia menemukan bahwa Xiao Wu tidak ada, dia langsung berpikir dalam hatinya dengan penuh semangat panggil Xiao Wu. Namun, tidak ada tanggapan untuk waktu yang lama. Hati Junjiu tiba-tiba tenggelam. Dia kehilangan kontak dengan Xiao Wu, seharusnya masih ada di perpustakaan. Lengket dan centil, saya tidak tahu apakah saya menangis sekarang. Junjiu mengatupkan bibirnya, mari kita cari tahu apakah ada cara untuk keluar dari sini. Xiao Jewer, lihat dulu mural-mural ini. Mo Yue berjalan berkeliling. Ini adalah ruang rahasia dengan mural di semua sisi dan kubahnya. Di bawah kaki ada batu biru tebal, yang merupakan batu keras yang luar biasa. Junjiu juga berjalan berkeliling. Ruang rahasia itu kosong kecuali mural. Ada total 5 mural yang dihubungkan secara seri untuk menceritakan kisah seorang wanita. Di muralnya, selalu ada punggung pria. Junjiu mau tidak mau memikirkan kisah cinta yang sangat tragis. Di antara mural, beberapa baris teks diukir. Itu sama dengan buku hitam, setua prasasti tulang oracle. Sepertinya itu satu-satunya petunjuk. Tapi dia bahkan tidak mengetahuinya. Suara Mo Wuyu terdengar dari keheningan. Junjiu menoleh dengan rasa ingin tahu. Melihatnya membaca beberapa baris teks ini, Junjiu terkejut. Kamu tahu, ini adalah bahasa binatang purba, yang berasal dari 4 dewa dan binatang buas. Bab 103, dari 4 dewa hewan. Apakah 4 hewan dewa mengacu pada Suzaku, harimau putih, King Long dan Xuanwu? Petik 2. Ya, Mo Yue menatap Junjiu dengan mata emasnya, bibirnya membentuk senyum jahat dan menggoda. Dia menoleh dan melanjutkan, baris-baris teks binatang purba ini adalah tentang meninggalkan kamar gelap hanya setelah menerima warisannya. Petik 2. Benarkah? Junjiu menatap Mo Yue dengan curiga. Dia merasa bahwa Mo Yue mengandalkannya untuk tidak mengerti, tidak menyukainya. Junjiu tidak meragukan apakah Mo Yue benar-benar mengetahui tulisan binatang purba. Perbedaan antara dia dan Mo Yue adalah dia penduduk asli. Apalagi kekuatannya tak terduga, dan identitasnya juga menjadi misteri. Tampaknya normal untuk mengetahui bahasa binatang purba. Junjiu bereaksi dengan cepat. Dia melihat mural itu lagi, karena ini adalah teks binatang purba. Wanita dalam lukisan ini pasti bukan manusia, tapi binatang dewa. Sepertinya tidak berguna bagiku untuk mewarisinya, itu berguna. Warisannya adalah metode mengendalikan binatang. Warisan dari 4 dewa binatang, keluarga Suzaku, memiliki kendali alami yang mendominasi burung. Xiao Jewer, Anda belajar, dan Anda dapat memahami bahasa burung di cara paling sederhana. Kedua, warisan ini bagus untuk kucingmu. Meskipun itu adalah warisan Suzaku. Tetapi harimau putih juga merupakan salah satu dari 4 binatang dewa. Jika Junjiu mempelajarinya, dia bisa merangsang darah harimau putih bodoh itu terlebih dahulu. Hanya ketika garis keturunan harimau putih diaktifkan, Xiao Wu memenuhi syarat untuk menjadi hewan peliharaan jiwer kecilnya. Mendengar bahwa itu baik untuk Xiao Wu, Junjiu menjadi sedikit tertarik. Tapi dia menatap Mo Yue lagi, dan menyentuh dagunya dengan curiga. Karena itu adalah warisan dari 4 dewa Suzaku, itu sangat bagus. Mengapa kamu tidak menginginkannya? Tidak ada gunanya aku memegangnya, kata Mo Yue dengan nada datar. Tapi Junjiu melihat penghinaan dan penghinaan di wajahnya melalui cahaya api yang redup.
Tampaknya warisan 4 dewa dan binatang Suzaku, baginya, hanyalah selembar kertas yang dibuang di jalan, dan dia bahkan tidak akan meliriknya ketika dia menginjaknya. Sedikit menyipitkan matanya, hati Junjiu melontarkan beberapa pemikiran. Dia melihat ke ruang rahasia lagi. Dia baru saja memeriksa, dan tidak ada celah dalam sambungan ruang rahasia, dan tidak ada arah angin di sini, dan tidak ada udara. Dia bisa menggunakan teknik pernapasan kura-kura, dan tidak masalah tinggal di sini selama 7 atau 8 hari. Jika itu orang lain, saya khawatir mereka akan dimakamkan di sini. Dan Mo Yue, apalagi mengkhawatirkan hal ini, Junjiu berkata, karena satu-satunya cara untuk pergi adalah dengan menerima warisan. Di mana warisannya? Tanda tanya. Dia melihat dengan sangat hati-hati setiap saat, tetapi dia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan warisan. Saat ini, Mo Yue mengangkat tangannya. Dengan jentikan ujung jarinya, cahaya perak tenggelam ke dalam mural. Dalam sekejap, kelima mural menjadi hidup. Gambar di atas menjadi jelas, dan pada saat yang sama deretan teks muncul di depan Junjiu. Ini adalah warisan Suzaku. Tapi, Junjiu terdiam. Dia tidak bisa mengerti bahasa binatang purba. Bersandar pada Mo Yue, dia kebetulan bertemu dengan matanya yang jahat dan menggoda. Junjiu Huan menyilangkan tangannya. Kamu punya 2 pilihan. Entah kamu mempelajarinya sendiri, atau kamu mengajariku bahasa hewan purba, lalu kita pergi bersama. Bicaralah dulu, dan jangan beri Mo Yue kesempatan untuk membuat berlebihan tuntutan. Tanda seru. Ketika Mo Yue mendengar kata-kata itu, senyum tipis muncul di mata emasnya. Dia mengulurkan tangannya kepada Junjiu. Kemarilah, aku akan mengajarimu. Aku akan mengajarimu. Jika aku mengajarimu, mengapa kamu ingin berpegangan tangan? Senyum Mo Yue semakin dalam, dan dia bertanya, Xiao Jiu, apakah kamu datang gelombang-gelombang? Junjiu, ayo, bukankah itu hanya berpegangan tangan? Dia memandang Mo Yue dengan wajah dingin, melangkah dan meletakkan tangannya di tangan Mo Yue. Kecuali saat aku mabuk hari itu. Saat itu, tubuh Mo Yue sangat dingin. Biasanya suhu tubuhnya sedikit lebih tinggi dari orang biasa. Tidak panas, tapi hangat seperti matahari. Anda tidak bisa tidak ingin lebih dekat dan memegang tangannya dengan erat. Mo Yue memegang tangan Junjiu, dan dia berkata, tidak peduli apa yang terjadi nanti, Xiao Jiu, jangan sembunyi. Jika kamu merasa sakit, maka pegang aku. Melihat wajah Mo Yue yang mengerikan dan jahat mendekat terus-menerus, dahinya menekan dahi Junjiu. Kekuatan yang kuat dan besar mengalir ke dalam pikiran Junjiu. Setelah tertegun sejenak, pikiran Junjiu langsung dikelilingi oleh pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah informasinya sangat besar, literatur binatang purba, dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya lewat seperti kuda. Suara seksi dan provokatif Mo Yue sampai ke telinga Junjiu. Xiao Jiwer, ingat mereka. Junjiu segera menutup matanya, berkonsentrasi untuk mencerna kekuatannya. Kekuatan psikisnya sama kuatnya, menangkap energi dan pengetahuan ini. Seperti spons, menyerap ilmu dengan cepat. Mata emas Mo Yue berkedip ketika dia menemukan kekuatan mental Junjiu yang luar biasa kuat. Kekuatan spiritual Xiao Jiwer jauh melebihi level tertinggi seorang guru spiritual. Ini bukan batas atas, dan dia tidak bisa menganalisisnya lebih spesifik. Karena kekuatan mental Junjiu yang kuat, dia dengan cepat menyerap basis pengetahuan yang sangat besar. Mo Yue mundur, cahaya kemasan melintas di antara alisnya, samar-samar seperti sisik. Namun dalam sekejap, kulitnya seputih porselen. Mo Yue memperhatikan Junjiu duduk bersila, memejamkan mata untuk mencerna kekuatannya. Setelah menonton dengan tenang beberapa saat, Mo Yue berbalik dan melihat mural itu lagi. Dia memiliki kesan samar tentang orang-orang di mural itu. Namun dalam ingatan, ada beberapa klan Suzaku. Siapa sebenarnya orang ini, dia tidak ingat. Tapi warisan dari 4 dewa Suzaku. Jika ini keluar, saya khawatir seluruh lapisan ketiga bawah akan tergila-gila karenanya. Orang-orang di level menengah dan 3 tidak bisa tidak berjuang untuk itu. Bagi mereka, warisan dari 4 dewa sangat berharga dan langka. Apalagi setelah hilangnya 4 dewa dan binatang buas, mereka menjadi harta yang tak ternilai harganya. Tapi di matanya, mata emas Mo Yue memancarkan kesombongan, dia menepisnya. Jika bukan karena warisan ini berguna bagi Xiao Jiwer, dia tidak akan membuang-buang waktu di sini.
Membiarkan Junjiu mempelajari warisan dari 4 binatang suci Suzaku, Mo Yue merasakan sedikit rasa di hatinya. Dia berpikir sejenak, menutup matanya seolah mencari sesuatu. Segera, Mo Yue membuka tangannya. 2 bola cahaya, 1 hitam dan 1 putih, muncul di telapak tangannya. Setelah sinar cahaya menghilang, sepasang senjata dengan ukuran berbeda muncul. Mo Yue mengerutkan bibirnya, berikan ini pada Xiao Jiwer, dia pasti menyukainya, kan? Warisan Suzaku bahkan tidak bisa menandingi bahan pengecoran pedangnya, jadi Xiao Jiwer pasti akan menyukai ini. Mo Yue berkata, dia mengangguk setuju. Dia tidak pernah memberikan hadiah kepada siapapun. Tapi pikirkanlah, kita harus memberikan yang terbaik untuk Junjiu. Hanya dengan benar-benar menghancurkan warisan Suzaku ini, Jiwer kecilnya dapat mengetahui betapa dia sangat menghargainya. Dia miliknya, hanya miliknya. Setelah Junjiu mencerna sejumlah besar pengetahuan, dia membuka matanya, melihat belati dan pedang di depannya. Dia tertegun. Apa ini? Si kembar, bernama Yuying dan Bayu. Ini hadiah dariku untuk Xiao Jiwer. Hadiah apa yang harus kuberikan padanya? Mustahil bagi Mo Wuyu untuk mengatakan bahwa dia iri dengan warisan Suzaku. Dia tersenyum jahat, dan mengangkat dagu Junjiu dengan jarinya. Dengan nada provokatif, dia berkata dengan ambigu, Xiao Jiwer menciumku, dan aku ingin mengembalikan hadiah. Ini adalah hadiah. Junjiu, cium aku dan bawakan kembali hadiah. Operasi apa? Bab 104, sudut mulutnya berkedut. Junjiuyan dengan dingin melemparkan pisaunya ke arah Mo Yue. Dia mengertakkan gigi dan menolak, aku tidak butuh hadiah seperti ini. Mo Yue berkata, yang Jiwer tidak menginginkannya. Kalau begitu aku akan menciummu kembali. Petik 2, melihat Mo Yue mencondongkan tubuh ke depan, Junjiu buru-buru mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Dia sakit kepala, jangan. Saya akan menerima hadiahnya. Petik 2, pria dan janda yang kesepian itu sendirian di sebuah ruangan, dan dia takut terjebak dalam api, jadi dia tidak bisa mengendalikannya. Lebih baik menerima hadiah, dia suka belati dan pedang. Yang hitam adalah belati, yang dipegang Junjiu di tangannya. Bobotnya pas, ujung jari bermain dengan bilahnya, dan terdengar suara samar menembus udara. Anda bisa melihat ketajaman bayangannya. Junjiu melihatnya dengan mata, dan sangat menyukai Yuying. Ini untuk pembunuh bayaran. Bayangan itu seperti tinta, tersembunyi di kegelapan dan sulit ditemukan. Sekali menyerang, ujung yang tajam lewat, dan kehidupan dapat dengan mudah dituai. Lihatlah Bai Yue lagi. Tubuh pedang sepanjang pedang biasa, dan seluruh tubuhnya berwarna putih dan perak. Ini adalah pedang yang sangat indah dan indah. Junjiu hanya mencoba beberapa gerakan pedang. Berguna. Menyukainya, Junjiu mengangguk puas, menginginkan Yuying dan Bai Yue jauh lebih hemat biaya daripada ciuman Mo Yue. Andai saja Mo Yue tahu pikiran batin Junjiu. Aku khawatir aku tidak bisa menahan diri untuk terus melempar Yuying dan Bai Yue kembali ke dasar kotak, lalu mencium Junjiu sampai dia mengakui bahwa ciumannya lebih penting. Junjiu berkata, aku menerima hadiahnya. Terima kasih. Sekarang mari kita bicara tentang warisan Suzaku. Dia adalah murid sejati. Apakah itu mau atau tidak, biarkan dia melihat Xiansui. Sama sekali tidak lebih buruk dari mereka yang mau. Ini adalah bakat, yang tidak bisa dicemburui oleh orang lain. Melihat Mo Yue hidup kembali dengan menyalakan mural lagi, Junjiu berkonsentrasi mengamati tulisan hewan purba itu dengan cermat. Teks hewan purba di mural secara otomatis dibaca dan diterjemahkan dalam pikiran Junjiu, dan diringkas menjadi kata-kata populer yang cocok untuk dipahami. Sambil dengan cepat memahami dan menghafalnya, Junjiu mulai membuat trik untuk dicoba. Ini adalah warisan dari 4 binatang suci Suzaku, seni mengendalikan binatang. Seni mengendalikan binatang dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat ketiga surga, bumi dan manusia. Pada tingkat manusia, Anda dapat mendengarkan kata-kata burung. Kontrol burung untuk saya gunakan. Ini juga dapat membantu latihan dan peningkatan makhluk roh terkontrak Anda. Tingkat bumi, dapat mengendalikan semua jenis binatang, adalah raja dari semua jenis binatang. Di tingkat surgawi, di bawah 4 binatang dewa, semua makhluk roh mematuhi perintah Junjiu. Ini termasuk raja, binatang roh. Junjiu mulai dari level manusia. Fajue diam-diam dihafal di lubuk hatiku, dan kekuatan spiritual berputar di sekitar tubuh dan kemudian berkumpul di dantian Junjiu. Saat dia berlatih langkah demi langkah,
tanda Suzaku secara bertahap muncul di pergelangan tangan Junjiu. Hanya ada dua deskripsi yang dangkal, misterius dan mendalam. Junjiu membuka matanya, oke. Berhasil mengolah warisan, tidak memasuki tahap manusia. Ini cukup untuk menerima warisan dari 4 dewa dan binatang buas Suzaku, jadi kita bisa mengeluarkan mereka, kan? Melihat Mou Yue, Junjiu berkata, mempelajari warisan. Bagaimana kita keluar sekarang? Petik 2. Karena Junjiu tidak melihat jalan keluar di mural, termasuk beberapa baris yang baru saja dibacakan Mou Yue untuknya. Saat Junjiu memikirkannya, tinju di hatinya berderit. Jika Mou Yue berani keledai padanya, beraninya dia mengambil Yuying dan Bai Yue yang diberikan Mou Yue padanya, dan memasukkannya ke dalam steker. Apakah kamu yakin telah mempelajari segalanya? Mou Yue bertanya. Dari penerimaan transmisi spiritual teks binatang buas kuno oleh Junjiu, hingga mempelajari seni pengendalian binatang buas dari klan Suzaku. Tapi ini baru 2 hari, jadi kamu sudah mempelajarinya. Melihat Junjiu mengangguk dengan angkuh dan pendiam, mata Mou Yue terkejut 3 poin dan 7 poin menyukainya. Seperti yang diharapkan dari jewer kecilnya, sangat pintar. Bakatnya ada di level monster. Junjiu, bagaimana aku bisa keluar? Xiao Hu masih menungguku di luar. Xiao Jiu sangat menyukai kucing itu. Xiao Hu sudah lama bersamaku. Bagiku, itu adalah yang paling penting. Tidakkah kamu memiliki seseorang atau sesuatu yang telah bersamamu selama bertahun-tahun? Junjiu bertanya pada Mou Yue. Mou Yue terdiam sesaat. Dia memikirkan Leng Yuan dan Yin Han yang paling lama menemaninya. Tepatnya, Yin Han tinggal bersamanya lebih lama. Namun, jika mereka tidak menguntungkan, dia masih akan berurusan dengan mereka tanpa belas kasihan. Oleh karena itu, Mou Yue tidak mengerti suasana hati Junjiu. Bahkan dia sedikit tidak senang. Xiao Hu adalah yang paling penting bagi Junjiu, jadi bagaimana dengan dia? Jiwa Xiao Jiwer menggoda dan menariknya sepanjang waktu. Bukankah jiwanya menariknya? Junjiu mengangkat bahu, sepertinya kamu sudah pergi. Jangan buang waktu, bicarakan tentang cara keluar. Petik 2. Jiu kecil, berdiri di belakangku, kata Mou Yue. Junjiu menatapnya dengan curiga. Lalu dia berjalan di belakang Mou Yue. Menyipitkan matanya yang dingin, Junjiu ingin melihat bagaimana Mou Yue akan membuka ruangan gelap itu. Saya melihat Mou Yue mengangkat tangannya dan menekan dinding batu di depannya, dan cahaya kemasan samar mengalir. Dengan kekuatannya sekarang, Junjiu langsung merasakan perasaan dicekik lehernya. Kekuatan ini tidak terbayangkan dan sulit digambarkan dengan kata-kata. Hanya ada satu intuisi. Jika Mou Yue ingin membunuhnya, satu pikiran saja sudah cukup. Dia bahkan tidak bisa menolak. Perasaan ini hanya sesaat. Mou Yue meraih tangan Junjiu, dan paksaan itu segera menghilang. Dia melihat Mou Yue langsung menghancurkan dinding batu di depannya. Jalan keluarnya sangat sederhana dan kasar. Junjiu tersedak, ekspresinya berubah. Mou Yue dapat menghancurkan tembok batu ini secara langsung. Mengapa dia harus mengatakan bahwa dia telah mempelajari warisan Suzaku? Benar saja, dia masih seekor keledai. Mou Yue memimpin Junjiu ke depan. Di belakang dinding batu ada sebuah pintu. Mou Yue melirik tanda di atasnya, dan berkata, Xiao Jewer, letakkan tanganmu di pintu. Tanganku. Junjiu meletakkan tangannya di pintu dengan ragu. Segera, dia melihat cahaya redup dari jejak Suzaku di pergelangan tangannya. Dan pintu yang tertutup rapat juga terbuka. Di luar adalah lantai pertama paviliun Zhangsu. Mou Yue, ini adalah pintu rahasia yang ditinggalkan oleh Suzaku. Jika kamu tidak mempelajari warisannya, kamu tidak dapat membukanya. Jika kamu mendobrak pintu dengan paksa, kamu akan dikembalikan oleh Suzaku, yang sedikit merepotkan. Dia tidak takut dengan pantulan Suzaku. Titik. Tapi dia tidak bisa menempatkan Junjiu dalam bahaya sedikitpun. Terlebih lagi, mempelajari warisan Suzaku tidak sepenuhnya sia-sia. Jangan membebani diri Anda dengan terlalu banyak keterampilan. Xiao Jiwer mengerti, bukan? Junjiu, dia baru saja meminta maaf atas kesalahpahaman Mou Yue. Meong, berjalan keluar, Meong yang begitu bersemangat hingga dia menangis datang. Xiao Hu melompat, turun dari ketinggian rak buku, dan melemparkan dirinya ke Junjiu dengan mata berkaca-kaca. Sudah 2 hari, dan akan menderita depresi, berguling dengan putus asa. Bergesekan di lengan Junjiu,
Mencoba membuat tubuh Jun Jiu ternoda oleh baunya, Jun Jiu memeluk Xiao Wu untuk menghiburnya dengan sedih, dan melupakan Mo Wuyu sejenak. Mata emas yang dingin dan brutal berhenti pada Xiao Wu, dan Mo Wuyu memalingkan muka. Jangan dibaca, lihat, dia ingin mencekik harimau putih yang menggemaskan ini sampai mati. Jun Jiu tidak tahu apa yang dipikirkan Mo Wuyu. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Rak buku kembali ke posisi semula, menghalangi ruangan gelap di belakangnya. Buku hitam itu jatuh ke matanya, dan kata-kata di dalamnya yang awalnya tidak bisa dia mengerti sekarang memiliki jawaban. Itu adalah Suzaku. Bab 105, Jun Jiu mengeluarkan buku Suzaku. Membalik halaman buku itu lagi, teks kuno di dalamnya langsung diterjemahkan. Ini adalah warisan Suzaku. Seperti di mural, catatannya jelas. Satu-satunya perbedaan adalah rekaman di ruangan gelap lebih detail. Kedua, saya tidak mengerti bahasa hewan purba. Bahkan jika dia mendapatkan buku ini, dia tidak bisa memahaminya seperti dia. Setelah membolak-balik seluruh buku dengan cepat, Jun Jiu yakin bahwa dia telah mengingat semuanya. Fu mengembalikan buku itu lagi. Melihat ini, Mo Yue mengangkat alisnya. Kamu tidak akan mengambil Xiao Jiwer pergi. Aku sudah menghafal semua isinya. Aku akan menyimpan buku itu untuk orang berikutnya yang ditakdirkan. Yue, dan tersenyum dengan bibir melengkung. Dia juga berkata, kami telah tertunda di sini selama 3 hari. Kakek Huang akan datang ke halaman saya setiap hari untuk merasakan denyut nadi. Kami harus kembali. Kami tinggal di perpustakaan selama 1 hari, dan ruangan gelap dikunci. Selama 2 hari, Jun Jiu mengira Feng Xiao dan yang lainnya pasti sedang mencarinya. Mo Yue, oke, aku akan kembali bersamamu. Mungkin itu karena aku salah paham tentang niat Mo Yue untuk meminta maaf. Jun Jiu mendengar kata-kata itu, tapi tidak menolak Mo Yue. Tapi saat mereka pergi, Mo Yue tidak bisa bersama. Begitu juga Little Five. Berjalan keluar dari paviliun Zhangsu, Jun Jiu mengetuk meja di depan lelaki tua itu. Tolong beri saya kartu identitas saya. Oh. Pria tua itu mengambil buku itu dan melepaskannya dari wajahnya. Dia terkejut ketika melihat Jun Jiu. Hei, bukankah kamu datang ke sini 3 hari yang lalu, gadis kecil? Kemana kamu pergi, dan kamu tidak membawa kartu identitasmu? Tidak, orang tua itu curiga, menyipitkan matanya. Orang tua ini memiliki ingatan yang sangat baik. Orang tua itu ingat dengan jelas berapa banyak orang yang datang dan pergi setiap hari. Kamu tidak pernah keluar 3 hari yang lalu. Jun Jiu's ekspresi tetap tenang setelah mendengar ini. Dia memandang lelaki tua itu dengan mata dingin dan tenang, dan berkata, kalau begitu katakan padaku, jika aku tidak keluar, di mana aku berada. Petik 2, tentu saja aku. Lelaki tua itu terjebak di tengah kata-katanya. Karena dia memeriksa bagian dalam dan luar perpustakaan setiap hari. Jika Jun Jiu ada di sini, dia pasti sudah mengetahuinya 3 hari yang lalu. Namun, tidak ada yang tersisa dalam inspeksi harian. Aneh, dia tidak di dalam, dan dia belum keluar, jadi kemana dia pergi? Jun Jiu, tolong beri saya sertifikat identitas Anda. Saya sedang terburu-buru. Petik 2, bagus. Mengembalikan Tian Zhongling ke Jun Jiu, lelaki tua itu menggosok kepalanya dan masih bingung. Dia sangat yakin bahwa Jun Jiu tidak pernah keluar, tetapi dia tidak dapat menemukan bukti bahwa Jun Jiu tinggal di paviliun Zhangsu. Satu-satunya pengecualian adalah kucing menggiling kaki mereka di rak buku di paviliun perpustakaan setiap hari. Mungkinkah gadis kecil itu bisa berubah menjadi kucing dan tinggal di dalam? Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah meninggalkan paviliun Zhangsu, Mo Yue dan Xiao Hui datang ke sisinya satu persatu. Jun Jiu mendongak, dan melihat bahwa jarak antara Mo Yue dan Xiao Hu sangat jauh, dan mereka tidak akan pernah saling mendekati kecuali mereka bisa. Berkedip curiga, Jun Jiu berkata, ayo kembali dulu. Oke, dalam perjalanan pulang, Jun Jiu menemukan bahwa sesuatu yang serius tampaknya telah terjadi di halaman Tianzong. Semua orang bergegas dengan ekspresi bersemangat. Karena dia berjalan terlalu cepat, dia tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah kembali ke halaman, ternyata Feng Xiao dan yang lainnya gila-gilaan mencari Jun Jiu. Melihat Jun Jiu memasuki halaman, Feng Xiao tiba-tiba berdiri. Xiao Jiu, kamu akhirnya kembali. Aku khawatir tentang kematian kakek Huang. Dari mana saja kamu, Xiao Jiu?
Kakek Huang telah menjungkir balikkan pengadilan Tianzong dalam beberapa hari terakhir, dan dia tidak dapat menemukanmu. Petik 2, dan tidak ada yang melihat Nona Jun, jadi aku sangat khawatir. Yun Qiao mengikuti Feng Xiao. Jun Xiaolei juga ada di sana. Dia menatap Junjiu dengan cemas, setelah memastikan bahwa Junjiu baik-baik saja. Dia segera menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Semua perhatian tertuju pada Junjiu. Pada akhirnya, Yun Qiao lah yang berseru, "Mo Yue." Baru saat itulah Feng Xiao mengangkat kepalanya dan melihat pria yang berjalan di belakang Junjiu. Sekilas, bulu-bulu di punggung Feng Xiao berdiri. Sangat kuat, pria ini kuat dan menakutkan. Setelah itu, Feng Xiao menemukan bahwa penampilan mengerikan Mo Yue bisa disebut bencana. Setelah tertegun beberapa saat, Feng Xiao bertanya, "Xiao Jiu, siapa ini?" "Tuanku, Mo Yue." Memperkenalkan Mo Yue, Junjiu secara alami akan menggunakan identitasnya sebagai master dan magang. Inilah yang dia setujui dengan Mo Yue sebelumnya. Dalam kegelapan, Leng Yuan melihat Junjiu dan Mo Yue kembali. Ia pun menghela napas lega. Dia diam-diam memberitahu Mo Yue bahwa hari pertama baik-baik saja. Mereka tidak melihat Junjiu selama 2 hari berikutnya, dan mereka bertiga menjadi gila. "Saya khawatir seseorang akan menyerang Junjiu. Jika bukan karena mengetahui bahwa Mo Yue pergi bersama Junjiu, saya khawatir Leng Yuan juga akan ketakutan. Junjiu tidak boleh mengalami kecelakaan." Feng Xiao tertegun, membuka mulutnya dan berkata, "Xiao Jiu, ini tuanmu. Lalu kamu belajar kultivasi darinya, serta keterampilan medis. Maaf membuatmu khawatir. Jiwer kecil dilindungi olehku, jadi kamu tidak perlu khawatir." Mo Yue berkata dengan mendominasi, memblokir kata-kata semua orang dalam sekejap di mulut. Untuk sesaat, mereka merasa bahwa Mo Yue dan Jun adalah pasangan yang sempurna, tetapi mereka sangat berlebihan. Pulih dari emosi yang kompleks, Feng Xiao tiba-tiba membungkuk dalam-dalam pada Mo Yue dan memberi hormat. Dia berkata, "Feng Xiao tua, saya ingin mengucapkan terima kasih di sini. Anda telah mengajari Xiao Jiu sehingga Xiao Jiu tidak lagi sendirian. Anda telah melindungi Xiao Jiu dengan sangat baik." Dia menemukan bahwa sebelum Junjiu berada di Jun Mansion, dia selalu diintimidasi. Setelah pergi ke kota Fengluo, kepribadiannya berubah drastis. Menjadi kuat dan menjadi medis lagi. Melihat Mo Yue sekarang, Feng Xiao secara alami berpikir, inilah perubahan yang terjadi setelah Junjiu bertemu dengan Mo Yue. Junjiu tidak menyangka Feng Xiao melakukan ini. Untuk sesaat, dia merasa rumit, dan pada saat yang sama, dia mengedipkan mata pada Mo Yue. "Jangan hancurkan dia." Mo Yue mengerti. Dia memandang Feng Xiao dengan mata hitam, dan nadanya dingin dan sombong. Mo Yue berkata, "Tidak perlu berterima kasih. Xiao Jiwer adalah orangku, jadi wajar saja untuk melindunginya." Petik 2. Terima kasih, aku masih harus berterima kasih. Feng Xiao sangat tersentuh saat mendengar Mo Yue kata-kata. Xiao Jiu bertemu dengan tuan yang baik. Hanya Junjiu, Yun Qiao, dan Jun Xiaolei yang terlihat rumit. Bahkan pada usia Jun Xiaolei, dia bisa mendengar implikasi Mo Yue, mengapa Feng Xiao mengira dia adalah tuan yang baik. Xiao Hu menggertakkan giginya, seekor serigala dengan perut hitam dan ekor besar jelas ingin memakan tuannya. Oke. Mereka semua berdiri di gerbang halaman. Junjiu berjalan lebih dulu dengan Xiao Hu di pelukannya, dan meminta mereka untuk masuk dan berbicara. Setelah duduk, melingkar, Feng Xiao dan yang lainnya memberitahu Junjiu, sesuatu yang besar terjadi di Tianzong Yuan, tapi ini acara yang menyenangkan. Feng Xiao berkata, 5 sekte akan datang untuk merekrut murid di tingkat benih. Xiao Jiu, kamu memiliki bakat yang luar biasa. Jika kamu bisa memasuki 5 sekte, itu akan sangat bagus. Tidak peduli sekte mana yang kamu masuki, itu adalah kehormatan besar. Nona Jun, Anda adalah seorang apoteker, Anda dapat pergi ke sekte alkimia, itu adalah tempat suci yang dirindukan oleh apoteker di seluruh dunia. Bersambung.